Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Rahmadaniati NIM 1815015094. Dan saya Ella Marseli dengan NIM 1815015125. Nah, di sini kami membawakan tema aplikasi laundry yang mana dengan penamaan LR Laundry. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah user atau pengguna yang mana dia memiliki usaha laundry agar mempermudahkan dalam pengelolaan administrasi laundry yang mereka miliki. Nah, konsep dalam pembuatan aplikasi ini kita menggunakan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional itu sendiri, yang pertama, sistem dapat melakukan login dan logout. Yang kedua, sistem dapat melakukan register. Yang ketiga, sistem memiliki menu daftar harga. Yang keempat, sistem memiliki menu pemesanan. Yang terakhir, sistem memiliki menu riwayat pemesanan. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya yaitu pertama, sistem hanya dapat dijalankan melalui emulator, APD, atau PON. Yang kedua, sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Yang keempat, sistem menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk aplikasi dan PHP sebagai koneksi ke database. Kemudian yang kelima, sistem menggunakan API lokal. Yang keenam, sistem masih dijalankan secara offline. Yang terakhir, sistem menggunakan database MySQL. Ya, selanjutnya penggunaan hardware dan software. Di sini penggunaan hardware. Yang pertama, kita menggunakan laptop dengan merek Asus VivoBook dengan Ryzen 5 yang memiliki RAM 8 GB dan SSID 512 megapiksel. Kemudian di sini kita menggunakan emulator berupa Android dan juga bisa menggunakan emulator AVD 29. Selanjutnya, kemudian kita juga menggunakan beberapa software dan di sini untuk sistem operasinya kita menggunakan sistem operasi Windows 10. Kemudian untuk software menjalankan aplikasinya kita menggunakan Flutter dan untuk text editornya kita menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrogramannya Dart. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan MySQL dan untuk koneksi data ke database kita menggunakan PHP. Ya, selanjutnya adalah penjelasan program dan source code program. Oke, kita lanjut. Di sini ada pemrograman dan source code program. Nah, di sini kita menggunakan pada aplikasi ini kita menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya. Nah, di sini kita menggunakan dalam bahasa Dart ini kita menggunakan 7 kelas dan juga 7 kelas yang mana ada main sebagai kelas utama, ada daftar harga, login, menu, pemesanan laundry, register, dan riwayat pemesanan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, sebelumnya kita membuat database terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita membuka SAM. Kita membuka SAM, kita aktifkan Apase dan MySQL-nya, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita masuk, kita membuat dulu database-nya. Di sini saya membuat database dengan nama Flutter, dengan table, pesan, dan user. Nah, user di sini gunanya buat apa? Ya, user di sini gunanya untuk login sama register. Sedangkan pesan ini adalah untuk membuat pesanan yang akan kita tampilkan nanti di dalam daftar menu. Nah, begitu. Ya, pertama-tama setelah kita membuat database-nya, kita membuat koneksi database terlebih dahulu. Koneksinya menggunakan apa? Kita menggunakan bahasa PHP. Di sini menggunakan bahasa PHP. Nah, di sini ada connect terlebih dahulu. Yang tadi kita sudah buat database-nya Flutter. Kemudian, nah, ketika dia connect-nya sukses, dia akan connect successful. Dan ketika tidak, dia tidak akan bisa connect gitu pesannya. Kemudian yang selanjutnya ada register terlebih dahulu. Nah, di sini kita membuat register. Ini adalah source code dari register. Kita menginputkan nilai, nama, email, dan password. Kemudian ada login. Nah, ini bisa dilihat ada login,
ada user order atau pada saat pemesanan itu dia untuk menginputkan nilai nama, jenis laundry, jenis cuci, tanggal masuk, tanggal keluar, berat, dan total harga. Selanjutnya ada riwayat. Nah, untuk riwayat ini untuk menampilkan dari pesanan tadi. Nah, sebelumnya kita akan mencoba melihat dia terkonek atau tidak. Nah, disinilah kita melihat apakah yang kita buat tadi itu sudah terkonek ke database atau belum. Di sini ada connect, login, register, riwayat, dan user order. Nah, di sini kita lihat connect. Connect successful, berarti database-nya sudah terkonek dengan PHP MyAdmin. Nah, ini login, connect sukses, dan lain sebagainya. Sudah sukses semua. Riwayat sukses. Nah, di riwayat sini kosong. Karena apa? Karena kita belum menginputkan nilai tersebut. Makanya masih kosong. Selanjutnya ada user order dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah itu semua terkonek, kita akan masuk dalam pembuatan aplikasi mobilenya dengan menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, pertama-tama kita masuk ke Main. Ini adalah berupa tampilan di emulator AVD29 yang mana tampilan awal dari program. Nah, di sini kita masuk Home. Home itu ke Intropack. Nah, Intropack ini ada di dalam mana? Di dalam login. Nah, kita lihatlah di dalam login. Di sini ada kelas Intropack. Nah, di dalam kelas Intropack ini fungsinya buat apa? Buat tampilan di awal menu. Yang mana kita melihat ada image 1, ini diambil dari kelas untuk mengakses gambar dari LR Laundry. Dan ada menjelaskan fungsi dari tampilan awalnya apa. Ini menjelaskan awal pemrograman aplikasi ini dijelaskan awalnya. Di mana LR Laundry ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi Anda yang ingin melakukan pencucian, berupa pakaian, selimut, sepatu, boneka, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk ke Getting Start. Nah, pada saat kita mengklik Getting Start, kita akan masuk ke menu Login. Kita lihatlah ke Login. Nah, di dalam Login ini, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan login dari menu login. Nah, di sini sebelum login, kita lihat dulu. Sebelum login, apakah Anda sudah punya akun atau belum? Apabila belum, maka kita akan masuk ke register terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke register terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk, karena pada saat ini dia akan menanyakan, ketika kita belum punya akun, kita akan masuk ke dalam register. Nah, kita masuklah ke register. Di dalam register, kita melihat yang tadi, ini apa? Dalam sini, untuk mengkoneksikan antar Flutter dengan database tadi, kita menggunakan API lokal yang berupa localhost. Sebelumnya itu kita akan meng-copy paste yang ada di sini. Misalnya di sini kan register, kita copy paste di sini. Mohon maaf, kita copy paste ini. Kemudian nilai dari localhost di sini kita ganti dengan API alamat API Wi-Fi yang Anda miliki di laptop Anda. Nah, setelah kita memiliki alamat Wi-Fi-nya, alamat API lokalnya, barulah kita bisa menginputkan nama lengkap, email, dan password. Nah, ini adalah codingannya register. Kita coba, kita akan langsung praktekkan. Yang pertama, nama lengkap. Saya akan tulis Rahma Daniati. Rahma ya, mohon maaf. Email dania@gmail.com. Passwordnya saya hanya akan memakai password 1, 2, 3, 4 saja. Bisa dilihat. Next, register. Nah, setelah kita mengklik register, karena dia sudah terhubung ke database, dia akan nilainya akan terinput ke dalam database. Nah, di sinilah kita bisa cek Rahma Daniati, dania@gmail.com, password 1, 2, 3, 4. Nah, next. Nah, setelah tadi sudah register, kita sudah punya akun nih.
sudah berhasil kita membuat akun, maka kita akan kembali masuk ke login. Kita kembali ke login. Nah, login tadi begitu juga, kita menggunakan API lokal dari login yang sudah terkonek ke database dengan memasukkan email dan password. Di sini kita masukkan email kita tadi, Dania. Mohon maaf. .com. Oke, setelah itu next. Kita masukkan passwordnya. Oke. Next. Nah, setelah kita masukkan email dan password, kita akan klik login. Nah, setelah login, nah ini adalah source code dari login. Bisa dilihat. Oke. Kita login. Nah, setelah login ini, setelah login kita akan masuk ke dalam menu daftar harga. Nah, daftar harga ini adalah sekedar informasi dari harga laundry yang kita bisa beli gitu. Nah, di sini selanjutnya untuk daftar harga akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Ella Marcelli. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rahma Daniati. Nah, tadi terakhir kita berada di daftar harga. Sebelumnya kita di sini, saya ingin menunjukkan di sini kita memiliki beberapa menu seperti daftar harga, pemesanan laundry, riwayat, dan logout. Menu-menu ini dapat kita temui di kelas menu di sini. Nah, di sini, jadi di sini ada avatarnya, maksudnya logonya, kemudian ada list titelnya seperti daftar harga yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba masuk ke daftar harga. Kita tinggal klik menu daftar harga, kemudian itu akan mengarah ke daftar harga. Di sini adalah info-info jenis laundry yang kita inginkan, kemudian harganya berapa gitu ya. Di sini sekedar info daftar harga. Nah, kemudian jika ada orang misalkan ada orang yang melakukan pemesanan laundry, kita tinggal inputkan datanya di pemesanan laundry. Nah, di sini ada pemesanan laundry, kita inputkan nama dari siapa pemesan laundry tersebut, misalkan di sini namanya Ella ya, misalkan saja Ella. Kemudian untuk jenis cucinya kita masukkan reguler. Dia regulernya 3 hari. Untuk reguler itu 3 hari. Kita coba masukkan begini. Kemudian untuk tanggal masuknya, kita masukkan tanggal, misal tanggal 9, ini sekarang bulan 6, kemudian tahun 2021. Kemudian tanggal keluarnya itu, kalau 3 hari berarti tanggal 11 ya, tanggal 11 bulan 6, 2021. Oke, tanggal keluar dan tanggal masuk udah. Untuk beratnya kita input saja 3 kg misalkan. Dan untuk total harganya itu jadi 1 kilogramnya 5.000 dan kalau 3 kg berarti 15.000. Nah, begini. Kemudian kita langsung save saja datanya. Kita klik simpan. Oh, mohon maaf, salah ternyata. Salah penginputan data. Di sini itu nama lengkapnya salah. Untuk jenis laundry-nya tadi reguler. Di hari ya. Kemudian untuk jenis cucinya dia cuci kering. Cuci kering.
Nah, oke, semuanya sudah terinput. Kalau sudah begini, mari kita save, kita simpan ya. Nah, kalau sudah tersimpan, kita cek ke database yang kita buat tadi. Kita cek apakah datanya sudah terinput atau belum. Tadi kita lihat di pesannya. Nah, ini sudah datanya sudah terinput. Ella reguler 3 hari, cuci kering, bulan dan tanggal keluarnya. Sudah lengkap berarti ya. Kemudian kita akan cek di menu riwayatnya. Setelah kita menginput dan tadi kita lihat di riwayatnya apakah sudah ada atau tidak. Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk codingan di pemesanan laundry ini. Jadi di pemesanan laundry ini kita ada codingan ini. Nah, di sini kita ada menghubungkan ke database. Kita akan meng-add data melalui post HTTP post ya untuk menghubungkan ke database yang kita gunakan. Kemudian di sini ada menu-menunya. Nah, begitu untuk codingan yang di pemesanan laundry. Kemudian kita lanjut ke riwayat pemesanan. Setelah kita inputkan data tadi, datanya sudah masuk ke database, kemudian kita lihat apakah datanya masuk ke aplikasi kita atau tidak. Kita akan ambil data dari database, kemudian kita tampilkan di aplikasi yang kita miliki. Mari kita lihat. Oke, dan inilah data yang sudah kita inputkan tadi, data yang tampil. Nah, di sini kita bisa, dari data ini, kita bisa melakukan editing dan bisa menghapus data. Untuk codingannya sendiri, mari kita lihat untuk yang riwayat pemesanan ya. Untuk riwayat pemesanan. Nah, di sini kita ada kelas untuk di mana kita memanggil data yang kita perlukan. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah table. Kita menggunakan yang namanya itu table data table, di mana dia punya kolom dan row yang berisi seperti yang kita tampilkan, gitu ya. Oke, itu penjelasan codingannya. Dan kita coba untuk menghapus data ini. Kita coba kita hapus. Nah, setelah kita klik hapus, datanya akan terhapus. Kemudian setelah datanya terhapus, kita bisa ketika ada pemesanan lagi, kita bisa menginputkan lagi, dan ketika ada yang salah, kita bisa editing atau hapus datanya. Begitulah penjelasan untuk aplikasi laundry ini secara detail. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan logout untuk mengakhiri dari aplikasi kita agar aplikasi kita tetap aman dan tidak terganggu oleh orang lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari program dan source code dari program Project Laundry yang kami buat. Terima kasih kami ucapkan ke semua pihak-pihak yang membantu kami dalam proses pembuatan aplikasi pemrograman aplikasi laundry yang masih sangat sederhana ini. Mungkin aplikasi ini masih sangat sederhana, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, ke depannya mungkin aplikasi ini bisa kita kembangkan lebih maju lagi, bisa kita adakan admin, adakan user, dan lain sebagainya, dan bisa saja kita online-kan aplikasi ini. Itu saja dari saya. Dan dari saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata juga dalam presentasi kami yang salah gitu. Dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time, guys. Terima kasih.